pernah ku sesali mengiring Yesus seumur hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemurahan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Yes, Lord. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus seumur hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Oh, berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia. Oh, mengasihi, melayani-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Shalom, hambanya Bapak Atta, tim admin, serta seluruh sahabat-sahabat saya yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang semuanya ada di TRC. Terima kasih pada saat ini telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyaksikan segala kasih kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan bagi dalam hidup saya, keluarga saya, dan dalam pelayanan saya. Semua itu oleh karena kasih Tuhan di dalam kehidupan saya. Baiklah sahabat-sahabat saya, pada saat ini saya sangat bersyukur kepada Tuhan, di mana dalam hidup saya banyak yang saya alami, berbagai tantangan dan ujian, serta persoalan-persoalan yang lain
yang saya alami setiap waktu, semuanya itu saya lalui oleh karena tangan Tuhan yang selalu menopang dan menolong hidup saya. Dan oleh karena kasih kebaikan Tuhan, di mana Tuhan membawa saya di dalam sebuah komunitas rohani yang buat saya sangat memberkati hidup saya, menuntun saya kepada jalan kebenaran dan keselamatan jiwa saya. Saya sangat berterima kasih kepada hambanya Bapak Atta, di mana telah menerima saya sebagai anak didik rohaninya dari tahun 2017 sampai saat ini tahun 2021, setidaknya kurang lebih 4 tahun. Banyak pengalaman rohani yang telah saya dapatkan. Setiap hari saya dituntun, setiap hari saya mendapat berkat rohani, berkat firman, bahkan berkat-berkat puji-pujian yang sangat memberkati hidup saya, yang membuat saya semakin bersemangat dan bergairah mengikut Tuhan, yang membuat hidup saya semakin kuat di dalam Tuhan, sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak persoalan dan ujian dalam kehidupan saya. Tetapi saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Sampai saat ini saya mampu melewati semuanya itu oleh karena tangan Tuhan yang selalu menopang, menolong hidup saya. Dan juga di dalam pengiringan saya kepada Tuhan, di komunitas ini banyak pengalaman rohani yang telah memberikan berkat dalam kehidupan saya, sehingga hidup saya semakin hari semakin saya mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Semakin hari semakin saya mengerti rancangan Tuhan dalam hidup saya. Semuanya itu oleh karena tuntunan hambanya yang kami kasihi dalam Tuhan, Bapak Atta. Mungkin bagi saya di tempat lain saya tidak pernah dapat menemukan seorang hamba Tuhan begitu semangatnya, begitu hebatnya, begitu peduli dan memperhatikan keselamatan jiwa seseorang. Selain di dalam komunitas kita ini TRC. Dan saya percaya semuanya kita yang ada di tempat ini, Tuhan tempatkan kita di komunitas ini menjadi orang-orang pilihannya. Biarlah kita semua boleh dapat diselamatkan Tuhan nanti. Bagi saya, semakin hari semakin mengerti arti hidup saya di dalam dunia ini. Sungguh benar bahwa Tuhan itu Dia memberikan kita dua pilihan. Kita mau memilih keselamatan atau tidak selamat di akhir nanti. Dan saya akan memilih. Saya rindu diselamatkan oleh Tuhan. Saya rindu melihat Tuhan. Dan juga keluarga saya yang masih jauh dari Tuhan, satu kerinduan saya, supaya keluarga saya juga boleh dapat diselamatkan Tuhan, dan supaya saya juga boleh dapat menjadi berkat
dalam keluarga, dan bagi semua orang yang saya kasihi. Dan juga saya sangat berterima kasih dan bersyukur tuntunan hambanya Bapak Atta selama saya kurang lebih 4 tahun di TRC. Saya sangat diberkati, firman Tuhan yang selalu datang, saya sangat diberkati. Sekalipun firman itu keras, sekalipun firman itu menegur, buat saya tidak pernah bosan untuk mendengarnya. Justru saya sangat suka sekali saya ditegur, karena bagi saya itu mendidik saya supaya saya semakin hari semakin terbentuk kerohanian saya di dalam saya mengikut Tuhan. Selama ini mungkin saya banyak kekurangan-kekurangan saya. Saya minta maaf kepada hambanya dan sahabat-sahabat saya yang lain. Tetapi saya tetap aktif melakukan segala aktivitas rohani saya siang dan malam. Tanpa itu semua, saya tidak bisa kuat. Saya tidak bisa mampu berjalan menghadapi hari-hari hidup saya. Dan saya mau katakan, saya sangat diberkati tuntunan hambanya Bapak Atta. Semakin hari semakin Tuhan menyatakan kasih dan kebaikannya di dalam hidup saya. Karena saya selalu berharap kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan. Di setiap langkah saya selalu memuji Tuhan dimanapun saya berada. Baik siang maupun malam, saya selalu membawa puji-pujian kepada Tuhan. Di saat saya bekerja, saya selalu menyembah dan memuji Tuhan, bermazmur bagi nama Tuhan. Bahkan di dalam saya melayani Tuhan, saya sangat bersuka cita, memberi hati. Saya dapat bisa membedakan hidup saya yang dulu sebelum saya mengenal Tuhan lebih dalam. Saya dapat bisa membedakan dan saya baru mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Saat-saat ini saya merasakan ada perubahan dalam hidup saya. Bahkan jujur saya memiliki kerendahan hati. Saya bukannya membanggakan diri saya para sahabat, tetapi ini semua oleh tuntunan keras yang hambanya sampaikan kepada kita semua. Itu melekat di pikiran saya, di hati saya. Apa yang setiap kalimat Bapak Atta katakan lewat firman Tuhan. Dan itu saya tangkap, saya ambil menjadi bagian dalam hidup saya. Sehingga saya mampu mengasihi orang-orang yang membenci saya, yang merendahkan saya. Bahkan sehingga saya mampu mengasihi sesama, mengasihi orang-orang di pinggiran jalan, mengasihi pelayanan. Saya beri hatiku untuk Tuhan. Dan saya lakukan semuanya itu bukan untuk manusia, tetapi hanya untuk Tuhan. Juga saya mampu memberikan korban persembahanku. Di masa-masa pandemi ini Tuhan memberkati hidup saya. Di mana saya sangat bersyukur kepada Tuhan, di hadapan Tuhan. Saya tidak habis pikir ya Tuhan. Di masa pandemi ini,
baru tahun ini saya melakukan semuanya. Di tahun ini, awal tahun 2021 ini. Saya bawa ke rumah Tuhan dalam gereja kami. Karena gereja kami membutuhkan biaya untuk pembangunan gereja kami. Dan berbagai korban persembahan yang lain saya bawa kepada Tuhan. Dan sampai saat ini, itu semuanya saya berikan dengan hati yang penuh sukacita di hadapan Tuhan. Tujuan saya hanya untuk mengasihi Tuhan. Saya lakukan untuk mengasihi Tuhan. Tidak mencari nama di mata manusia, tapi saya mau mencari nama di hadapan Tuhan, agar nama saya tercatat di buku kehidupan nantinya. Bagi mungkin secara manusia sangat berat untuk memberikannya, tetapi bagi saya tidak, sahabat. Saya sangat gembira sekali. Semuanya itu tuntunan hambanya yang selalu menggemblengkan kami. Saya sangat bersyukur karena selama saya berada di TRC, bahkan dalam hidup saya tidak pernah memberikan. Tetapi baru tahun ini Tuhan mengizinkan saya, memberkati saya. Saya mampu memberikannya dengan kasihku kepada Tuhan. Dan saya sangat bangga karena ini sudah lama sekali saya merindukannya. Dan Tuhan sampaikan kepada saya, tercapai cita-cita saya. Tuhan, saya sangat bersyukur Tuhan telah berkati saya. Semuanya itu saya lakukan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat ini saya belajar untuk tidak cinta harta, tidak cinta dunia. Saya hanya mau mencintai Tuhan. Saya percaya dan saya iman dan saya yakini segala apa yang aku miliki dalam dunia ini, suatu saat nanti saya akan tinggalkan. Tetapi kesetiaanku, kepercayaanku, kasihku, perbuatanku di hadapan Tuhan, itu yang menyelamatkan jiwaku di hari nanti. Dan juga saat ini saya mau bersaksi, di masa pandemi ini banyak sekali tantangan dan ujian yang saya alami hari lepas hari. Tetapi yang saya rasakan, sekalipun banyak tantangan, tapi ada sukacita tersendiri dalam hati saya, dalam hidup saya. Ada perbedaannya hidup saya yang lama dan hidup saya yang baru saat ini. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak persoalan, tetapi saya merasa ada damai sejahtera, ada sukacita. Saya hanya berkata kepada Tuhan, Tuhan, Roh Kudus-Mu memampukan aku, memampukan saya untuk melewati setiap persoalan. Dan itu terjadi, sahabat. Setiap tantangan ujian yang datang, selalu saya lalui dengan hati yang gembira, tidak dengan hati ngedumel, hati yang berat, hati yang lemah. Semuanya itu telah saya tanggalkan. Saya selalu bilang, terima kasih Tuhan. Setiap ujian yang datang membangun kerohanian saya kepada Tuhan. Dan itu saya percaya Tuhan mengasihi saya. Dan sampai saat ini, sekalipun di setiap sela-sela pekerjaan saya selalu menyisipin waktu saya untuk Tuhan, mencari Tuhan lebih dulu, mencari wajahnya lebih dulu.
Setelah itu saya baru bisa menyelesaikan segala pekerjaan yang lain. Sebagai ibu rumah tangga, saya banyak berbagi waktu, dan terutama saya harus berbagi waktu untuk Tuhan. Sehingga sampai hari ini saya sangat bersukacita di dalam Tuhan. Banyak orang-orang yang mengeluh di saat-saat pandemi ini, tapi saya tidak mau mengeluh. Saya tetap berjuang untuk melayani keluarga saya dan melayani Tuhan juga. Dan semuanya ini saya lakukan untuk Tuhan. Dan juga pada saat-saat ini, di mana Tuhan memberikan saya sebuah talenta, Tuhan pertambah-tambahkan lagi. Selain saya memimpin puji-pujian di dalam ibadah kami, yaitu worship leader, Tuhan pertambahkan saya, di mana dalam komunitas gereja kami, saya dipilih sebagai pendoa dan dipilih untuk menyampaikan firman Tuhan lewat komunitas kaum ibu-ibu di dalam gereja kami. Saya tidak mengerti semuanya apa yang Tuhan buat, tapi saya percaya dalam hidup saya ini panggilan Tuhan yang baru. Dan supaya Roh Kudus, saya mohon pada Tuhan, Roh Kudus Tuhan menuntun saya, supaya apa yang telah saya terima dari pengajaran hambanya di TRC, saya boleh dapat berbagi kepada komunitas gereja kami, lewat sikap, perkataan, bahkan penyampaian firman Tuhan. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan, dan saya percaya bukanlah manusia yang memilih saya, tetapi Tuhan yang memilih saya untuk melayani Dia dengan sungguh. Terima kasih hambanya Bapak Atta, saya tidak dapat bisa membalas segala kasih-Mu, kebaikan-Mu kepada kami semua, terlebih-lebih dalam diriku ini. Banyak pengalaman rohani yang telah Engkau berikan buat kami. Saya sangat terharu dan bangga memiliki Bapak rohani seperti Bapak Atta. Sekalipun saya belum pernah bertatap muka dengan hambanya, tetapi saya merasakan dalam roh bagaimana hambanya begitu giat dan semangatnya menuntun kami, supaya kami hidup dalam kebenaran Tuhan, firman Tuhan, supaya kami hidup kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih sebagai anak rohani-Mu. Hanyalah doa setiap hari yang saya beri kepada hambanya sebagai tanda terima kasihku. Segala apa yang telah Engkau beri buat kami, jeri lelah-Mu di dalam hambanya menuntun kami, membimbing kami. Biarlah Tuhan Yesus memberkati hambanya selalu, memberikan kesehatan, memberikan umur panjang, bahkan memberikan keselamatan, kehidupan yang kekal bagi hambanya dan kepada kita semua. Biarlah pelayanan di TRC semakin diberkati Tuhan, dan semakin hambanya dipakai Tuhan dengan hebat dan luar biasa, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh bertobat dan diselamatkan oleh Tuhan lewat pelayanan hambanya, dimanapun Tuhan tempatkan hambanya saat ini untuk melayani Tuhan. Demikianlah kesaksian saya
Bapak Atta dan sahabat-sahabat saya semuanya. Terima kasih buat kesempatan yang telah diberikan kepada saya di dalam saya menyaksikan kemurahan dan kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Terima kasih buat teman-teman saya semua yang selalu mendoakan dan mendukung kehidupan saya, kerohanian saya setiap hari. Doa saya kepada hambanya Bapak Atta dan teman-teman saya semua, kiranya kasih dan karunia Tuhan selalu senantiasa memberkati hambanya Bapak Atta dan teman-teman saya, sahabat-sahabat saya semua, dan kasihnya yang melimpah-limpah. Demikianlah kesaksian saya. Mohon maaf dari segala kekurangan saya di dalam saya menyampaikan kesaksian ini, baik dalam berkata-kata dan dari segala perilaku yang lain yang tidak berkenan. Mohon dimaafin dan kiranya disempurnakan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mengasihi, melayanimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan.